Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Nah, sekarang kita masuk lagi ke konten curhat, Cindy curhat. Ini saya syutingnya sekitar jam 8, jam setengah 9 pagi. Nanti diuploadnya jam 11 siang. Insya Allah akan tayang setiap hari, setiap jam 11 siang. Jadi akan menjadi teman kamu di keseharian kamu. Kalau kamu lagi sedih, kesepian, butuh teman untuk dinasehatin. Loh, kok dinasehatin? Teman untuk saling curhat, boleh curhat di bawah juga teman-teman. Kamu punya pengalaman apa? Boleh curhat di bawah, oke? Jangan lupa subscribe dulu ya. Oh iya, jadi ini ada foto di sebelah. Ini adalah album foto saya, kita bertiga ya. Ini adalah kado dari Mbak Oki waktu kemarin saya ulang tahun. Isinya ada foto kita bertiga, ada kenangan-kenangan manis kita waktu kita liburan tahun 2019 di akhir tahun di pantai. Ada juga keluarga besar, The Krucil, Mariam, Hodijah, Ibrahim, Yusuf. Kalau teman-teman pengen request dibuka satu persatu boleh. Nanti next konten di konten curhat sambil cerita, sambil dibuka foto-fotonya boleh juga. Thank you Mbak Oki kadonya, Masya Allah. Dan terima kasih teman-teman doanya semuanya yang udah mendoakan saya. Semoga doanya berbalik ya buat teman-teman semua. Nah, kembali lagi. Sekarang kita akan curhat-curhatan. Asik, curhat-curhatan lagi. Judulnya saya belum memikirkan judulnya apa. Boleh teman-teman komen di bawah, mungkin ada inspirasi. Tapi temanya intinya adalah kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat bukan menajamkan ya, menggoreskan hati setiap insan manusia. Ya, teman-teman pernah nggak? Dulu, kamu pernah nggak dikucilkan? Kamu pernah nggak merasa dibenci, dicaci, dimaki, atau misalnya tidak dihargai keberadaan kamu, atau tidak dilihat, tidak terlihat? Hantu kali ya, bukan hantu. Misalnya kamu pernah ada di kerumunan orang banyak, tapi kamu ya nggak terlihat aja gitu. Misalnya kamu mau salaman dulu ya, waktu zamannya bukan sekarang ini, bukan zaman lagi jaga jarak ini. Salaman tapi dilewatkan. Kamu senyumin orang, kamu sapa, tidak dibalas. Ataupun disenyumin disenyum balik, tapi senyumnya kecut, tidak lebar gitu ya. Atau senyum sih disenyumin tapi dilihat dari atas sampai bawah. Itu kan gak nyaman banget ya teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, pasti tidak sedikit sih yang pernah merasakan itu. Saya pun dulu juga pernah, sering banget malah dilihat dari atas sampai bawah, tidak terlihat sama sekali. Mungkin karena saya menerawang kali ya. Gak apa-apa teman-teman, yang namanya manusia memang seperti itu. By the way, kalau ada yang lewat-lewat jualan-jualan gak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini kan di rumah. Oke. Jadi kalau kamu pernah merasa seperti itu, banyak yang tidak sayang sama kamu, dibenci, atau ya membuat diri kamu bukan siapa-siapa. Bahkan sampai tidak sadar kamu sudah bikin statement untuk diri kamu sendiri, untuk melabelkan diri kamu sendiri, ya aku memang tidak berharga. Aku adalah aku, kayak puisi ya. Aku bukan siapa-siapa, aku sangat rendah, aku gak akan bisa maju karena semua orang juga gak akan melihat aku yang hebat kayak orang-orang lain gitu. Teman-teman, pertama, tenang, kamu harus tenang. Yang kedua, kamu harus punya benteng pertahanan. Cakep kan? Benteng pertahanan diri sendiri. Defense mechanism. Ini adalah sebuah ilmu untuk membentengi diri kita. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari sugesti, nggak jauh-jauh dari mind map, alur pikir, nggak jauh-jauh dari nilai-nilai positif atau positive vibes gitu ya. Kita bisa loh teman-teman, kita punya alam bawah sadar yang kita bisa gunakan, kita sugesti terus-menerus, apalagi di waktu-waktu kita lagi tenang, kita mau tidur di malam hari, pagi hari, kita sugesti terus bahwa kita bisa, aku bisa, kamu kuat. Jadi maksudnya benteng pertahanan adalah mentalkan aja apapun yang membuat kamu jatuh, baik itu terlihat atau tidak terlihat, kamu mentalkan aja teman-teman. Maksudnya yang terlihat misalnya langsung di depan kamu mencaci maki atau tidak menghargai atau melabelkan kamu bahwa kamu tidak akan bisa maju, atau
apapun lah yang nilai-nilainya negatif ya ke kamu, yang melekat di diri kamu, kamu langsung bentengin, kamu langsung mentalkan. Dalam hati kamu istighfar, kamu mohon perlindungan sama Allah, kamu sugesti diri kamu bisa, sebut nama kamu bisa Fulanawati, kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Apapun kata-kata positif yang bisa memotivasi kamu, itu gratis. Semua orang bisa melakukan itu. Dan kalau sering-sering kita mengatakan itu, hal-hal yang positif ya, yang baik-baik, yang sifatnya membangun kita, akan menjadi alam bawah sadar kita. Nah, jadi sebentar, ada paket ya. Mudah-mudahan orang rumah ada yang ngambil, guys. Nah, jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Untung ada yang ngambil. Jadi, kita adalah apa yang kita pikirkan, teman-teman. Itu benar. We are what we think. Jadi, apapun, sebesar samudra apapun yang mau menenggelamkan kita gitu ya, jati diri kita, kalau kita punya benteng yang kuat, dengan cara sugesti, dengan cara kuatkan mind map kita, pikiran kita, alam pikir kita akan kuat, teman-teman. Tidak akan mudah bisa jatuh, sekalipun banyak yang membencimu, sekalipun banyak yang ingin menjatuhkanmu. Dan ingat lagi, teman-teman, apalagi sekarang lagi di bulan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya waktu ini, di mana pahala akan berlimpah ganda, berlimpah ruah kalau kamu melakukan kebaikan, dan juga lakukan sholat-sholat sunnah tambahan lainnya, amalan-amalan baik, bersedekah, niatkan hanya karena Allah, salat tahajud, di mana salat tahajud ini akan menguatkan kita, Allah akan melindungi kita dari segala yang membahayakan, dari segala yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin mencelakakan kita, yang tidak suka dengan kita. Salat duha yang biasanya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Terus masih banyak lagi. Istighfar. Teman-teman yang dicintai Allah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, salat akan mendatangkan rezeki, menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mengusirnya, menguatkan hati, mencerahkan wajah, membahagiakan jiwa, dan melenyapkan kemalasan. Betapa Allah sayang sama kita, teman-teman. Kembali lagi, seperti konten curhat yang kemarin, apapun keadaannya, kita patut bersyukur. Karena kalau kita merasa sedih, setiap kita merasa sedih, kita balik ke belakang, kita lihat ke bawah, masih banyak yang jauh lebih menderita daripada kita, yang tidak sempurna anggota tubuhnya, yang tidak diberikan keindahan atau tidak diberi izin oleh Allah untuk melihat indahnya dunia mungkin, atau masih banyak lagi. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah setiap waktu, istighfar setiap waktu, di mana istighfar ini dapat melunturkan segala dosa-dosa kita. Terus juga berwudu, dan masih banyak lagi. Jadi kalaupun kamu merasa sedih, kamu merasa lagi gelap sekali, lagi merasa mau malas banget, malas mau ngapa-ngapain, gak mau melakukan apapun, gak mau ngomong satu kata patah, satu sepatah kata pun seharian ini karena kamu lagi sedih mendalam, kamu lagi kecewa yang mendalam, it's okay. Kamu punya waktu untuk me time. Kamu punya waktu untuk, ayo kamu ajak ngomong sama diri kamu sendiri. Hai diriku, kamu kenapa? Hai hatiku, aku sayang sama kamu. Kamu boleh sambil mengelus dada, atau sambil bercermin melihat diri kamu sendiri. Kamu sambil menemani diri kamu. Aku sayang sama kamu. Ayo kita sama-sama bangkit lagi ya. Kamu sebut nama kamu. Itu bagian dari hipnosis diri sendiri, teman-teman. Mensugesti. Sambil kamu masukkan kata-kata motivasi, kamu kuat, kamu bisa. Ayo kita bangkit. Waktu akan terus berjalan, di mana orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk terus mengejar impiannya. Kita jangan pernah mau kalah. Karena
Kita sesungguhnya adalah pemenang. Dulu setiap seminar saya selalu sampaikan ini dan juga ada videonya. Ribuan bahkan ratusan juta sel sperma ya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk bisa masuk ke sel buah, sel telur, dan kita pemenangnya, 1 di antara ratusan juta. Itu kita udah menjadi tangguh loh, kita udah tangguh, bukan pencetatan tangguh ya betina dan pencetatan tangguh lah. Kita udah tangguh dari dulu teman-teman. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, kesedihan atau kekecewaan, itu percayalah, itu hanya sebentar. Tapi semakin kamu mengikuti perasaan itu berlarut-larut lama-lama, hormon stres kamu akan terus melonjak, akan terus naik. Seperti yang saya sampaikan kemarin tentang hormon stres, adrenalin misalnya, detak jantung kamu akan terus berdegup lebih cepat. Alhasil yang lagi puasa, ya kamu akan terus lemah. Kamu akan emosian, bisa, semua akan terjadi. Itu aja teman-teman. Jadi, semoga bermanfaat. Teruslah semangat. Ayo bangkit. Percaya, kita semua punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kekurangannya masing-masing, kelebihannya masing-masing, semua istimewa. Gak ada yang tidak bernilai. Masing-masing kita semua punya nilainya masing-masing. Oke? Alur pikir kita yang buat. Punya benteng pertahanan diri. Kita punya Allah. Kita pegang, kita kuatkan sugesti itu untuk diri kita sendiri. Tebarkan cinta, niatkan hanya karena Allah. Semua Allah yang membalas, percayalah itu. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di konten curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.